Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikah mut'ah dihukumi haram, akadnya rusak, fasid, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarangnya. Larangan yang dimutlakkan semacam ini konsekuensinya diharamkan dan rusak. Hikmah diharamkannya nikah mut'ah. Yang pertama, di antara maksud dan tujuan nikah adalah untuk bersatu, mempersiapkan generasi yang solih-solihah, sedangkan dalam nikah mut'ah tidak didapati seperti itu sama sekali, karena maksud dari nikah mut'ah hanya terbatas memenuhi syahwatnya saja. Yang kedua, nikah mut'ah itu bermakna ijarah, kontrak atau sewa, karena akadnya berlangsung hingga ketetapan waktu tertentu. Nikah mut'ah sama saja dengan akad kontrak untuk hubungan intim selama jangka waktu tertentu. Kita sebagai seorang awam pun memandang kontrak semacam ini sama saja dengan pelacuran dan jelas tidak boleh. Nikah mut'ah sejatinya adalah mengontrak kemaluan sebagai barang yang disewa, dan ini bisa berpindah dari satu orang ke orang yang lain. Yang ketiga, dalam nikah mut'ah nasab anak menjadi bercampur, sebagaimana kalau kita sering dengar, "Bu, ayahku ini yang mana sih?" Yang keempat, diharamkannya nikah mut'ah termasuk dalam bab sadud dzara'i, menutup pintu agar tidak terjadi kerusakan lebih parah, dan dilarangnya mut'ah untuk mencegah perzinaan sebagaimana hal ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Pembolehan nikah mut'ah itu sudah mansuh, dihapus. Nikah mut'ah diharamkan hingga hari kiamat. Orang Syiah yang menyatakan halalnya nikah mut'ah terbantahkan dengan hadis Ali radhiyallahu anhu sendiri yang mereka agung-agungkan dan bahkan mereka sembah. Adapun dalil bolehnya adalah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia pun masih dianggap boleh layaknya bangkai, yaitu ketika darurat saja. Bisa juga dipahami dari riwayat Ibnu Abbas bahwa ketika ia memandang kalau orang-orang bergampang-gampangan dengan fatwa beliau, akhirnya beliau rujuk dari fatwanya. Sedangkan Ibnu Abdul Bar menganggap lemahnya riwayat yang membicarakan tentang rujuknya Ibnu Abbas. Kalau memang hadis yang membicarakan haramnya nikah mut'ah sudah jelas, maka kita sudah tidak bisa beralasan dengan perkataan siapapun. Kelima, para ulama sepakat akan haramnya nikah mut'ah. Mereka hanya berbeda pendapat mengenai kapan nikah mut'ah itu dilarang. Dalam hadis Ali radhiyallahu anhu disebutkan bahwa nikah mut'ah dilarang pada perang Khaybar tahun 7 Hijriah. Sedangkan pada hadis Salamah bin Al-Aqwa, nikah mut'ah dilarang pada tahun perang Autos, yaitu Syawal tahun depan Hijriah, tahun 8 Hijriah. Ada dua jawaban untuk hal ini. Yang pertama, perbedaan tentang waktu pengharaman nikah mut'ah tidaklah berpengaruh pada hukum diharamkannya nikah mut'ah yang sudah disepakati oleh para ulama. Yang kedua, hadis Salamah dan hadis Saburah tidak ada perbedaan signifikan. Rawi memutlakkan tahun penaklukan kota Mekah untuk tahun perang Autos karena tahun perang Autos sama dengan tahun Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Fathu Mekah terjadi pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah, sedangkan perang Autos terjadi pada Syawal tahun 8 Hijriah. Yang dimaksud di sini adalah keringanan mut'ah terjadi pada tahun perang Autos dan bukan terjadi saat perang Autos. Adapun hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa nikah mut'ah terjadi pada tahun perang Khaybar 7 Hijriah, padahal hadis Saburah menunjukkan nikah mut'ah diharamkan pada tahun Fathu Mekah 8 Hijriah. Maka komprominya ada dua cara. Yang pertama, pengharaman pada tahun perang Khaybar 7 Hijriah pada hadis Ali radhiyallahu anhu, lalu pada tahun perang Autos 8 Hijriah dibolehkan mut'ah karena ada hajat, lalu diharamkan selamanya setelah itu. Berarti pengharaman ini terjadi dua kali. Inilah pendapat dari Imam Nawawi Syarh Sahih Muslim dan Syekh As-Sinqiti dalam Adwaul Bayan. Yang kedua, pengharaman nikah mut'ah terjadi pada tahun Fathu Mekah 8 Hijriah. Sebelumnya masih dibolehkan dan dianggap pada tahun perang Khaybar 7 Hijriah tidak terjadi pengharaman. Sebagai dasar dari Subhanahu wa ta'ala, nanti bisa melihat pada referensi Miftah al-A'lam Asyar Bulugul Maram, cetakan pertama tahun yang 1432 Hijriah, Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan mencerahkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.